Perkenalkan, nama saya Hyul Arzil, NIM 2315101052. Di sini saya mengambil studi kasus Sistem Informasi Kearsifan Nasional. Di era digital saat ini, data yang semakin kompleks atau kita kenal sebagai big data, organisasi pemerintahan ataupun swasta menghadapi tantangan besar dalam mengelola data-data mereka. Banyak terjadi kasus-kasus kebocoran seperti pada Pentagon Papers, Edward Snowden, dan WikiLeaks, yang dimana kasus-kasus itu menunjukkan bahwa keamanan tradisional tidak lagi memadai untuk melindungi informasi-informasi sensitif yang ada pada organisasi. Menurut statistik, 73% organisasi mengalami insider threat, 206 hari rata-rata waktu deteksi breach, hingga 4,4 juta US dollar rata-rata biaya kebocoran data, dan AI mendeteksi hampir 95%. Pada kasus atau sistem nyata ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, mereka mengelola 1,2 juta dokumen arsip statis dengan sistem digital yang melayani berbagai kementerian dan lembaga. Ini juga digunakan oleh BUMN seperti Pertamina untuk mengelola jutaan kontrak dan operasional. Komponen sistem utama database arsip, mereka menyimpan 50 hingga 100.000 dokumen per tahun meliputi kontrak, laporan keuangan, data personal, hingga dokumen strategis organisasi. Kemudian mereka memiliki 200 lebih staf administrasi, 50 lebih pimpinan, 10 lebih auditor hingga vendor eksternal, yang dimana mereka memiliki tugas masing-masing pada sistem tersebut. Kemudian untuk komponennya ada 4, ada database arsip, kemudian ada portal web, sistem workflow, hingga hybrid storage dan backup. Ada 4 masalah utama pada sistem keamanan saat ini. Yang pertama, autentikasi lemah. Contoh misalnya, staf di kementerian bisa akses dokumen departemen lain tanpa justifikasi yang jelas. Ini seperti kasus Edward Snowden yang mengakses 1,7 juta dokumen. Kemudian tidak ada monitoring aktivitas mencurigakan. Misal, staf mengunduh 200 lebih dokumen dalam sehari tanpa terdeteksi sistem. Misal seperti kasus WikiLeaks gitu. Bradley Manning mengunduh 260.000 diplomatic cables untuk WikiLeaks. Kemudian yang ketiga ada kontrol akses tidak granular. Misal admin IT bisa akses dokumen untuk maintenance tanpa oversight. Ini berdampak pada vendor maintenance berpotensi menyalin data-data sensitif perusahaan atau organisasi. Yang terakhir ada data tidak dienkripsi dengan baik. Contoh, dokumen rahasia bisa di-email ke personal account atau dibakar ke flash disk. Ini seperti kasus Open Breach yang dimana 22 juta records dicuri. Nah, dampak kebocoran data yang pertama itu biaya recovery. Ini sangat mahal gitu untuk biaya recovery sendiri. Seperti kasus OPM, ini mahal banget. Kemudian reputasi organisasi, tentu ini bisa memberikan citra yang buruk dan juga menyebabkan, misal pada sistem pemerintahan ini menyebabkan pandangan publik atau kepercayaan publik bisa menurun gitu. Kemudian ada investigasi dan reformasi, bisa menjadi investigasi panjang dan informasi besar-besaran, dan juga downtime operasional. Sistem bisa saja terjadi down 2 hingga sampai 6 bulan. Ada tantangan tambahan di Indonesia. Yang pertama, kompleksitas koordinasi antar kementerian. Yang kedua, ada keterbatasan anggaran dan skill keamanan cyber. Dan yang ketiga, ada kepatuhan terhadap undang-undang ITE dan regulasi kearsipan. Di sini ada desain ulang sistem berbasis AI yang akan saya integrasikan ya sebagai redesign. Ada 4 fitur utama. Yang pertama itu behavior analytics. Misalnya nih, ada pegawai A biasanya akses 5 hingga 10 dokumen anggaran per hari. Nah, ketika tiba-tiba dideteksi ada 200 lebih dokumen lintas departemen, AI alert akan akses 200 lebih dokumen lintas departemen. Ya. Kemudian ada dokumen classification. Jika kontraknya misalnya lebih dari 100 miliar, maka otomatis diklasifikasikan sebagai sangat rahasia dan email otomatis dienkripsi. Ada zero trust. Direktur tetap harus justify akses dokumen departemen lain. Session auto terminate jika mendeteksi anomali. Predictive threat intelligence, dia akan mendeteksi serangan baru dari global threat intelligence dan otomatis untuk update events. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait sistem atau arsitektur sebagai redesign ya, untuk sistem. Oke, kita masuk yang pertama, yang warna biru, entry point. Sebagai pintu masuk utama, dia akan melakukan filtering awal dan load
balancing. Kemudian yang kedua ada hijau dan kuning, parallel processing, pre-processing, behavior analytics dan trend detection yang akan berjalan bersamaan. Untuk behavior analytics menggunakan machine learning untuk pattern recognition, trend detection, dia akan melakukan analisis real time. Untuk yang warna ungu, smart classification akan menggabungkan hasil dari kedua analisis dan melakukan rescoring hingga kategorisasi ancaman. Yang warna merah, zero trust, dia akan mengimplementasi prinsip never trust, always verify. Dia akan melakukan verifikasi identitas dan device. Yang warna kuning, decision point, yang seperti segitiga atau ketupat lah. Dia memiliki 3 jalur, ada allow, lock, and block. Dia akan membuat keputusan akhir. Kemudian integration and documentation. Ada legacy system, yaitu hanya untuk traffic yang diizinkan. Kemudian ada document storage. Dia akan mencatat semua aktivitas. Dan ada audit complaints untuk monitoring hingga reporting. Oke, untuk garis putih warna merah sebagai feedback loop. Hasil dari audit kembali ke behavior analytics dan continuous learning untuk meningkatkan akurasi. Kemudian ada 2 tambahan komponen. Yang pertama itu monitor dashboard sebagai real time visibility dan juga threat intelligence sebagai external feeds untuk update terbaru. Kesimpulan, ada beberapa hal yang penting yang bisa kita pelajari bahwa AI bisa memberikan pendekatan baru dalam keamanan arsip digital. Ketika kita mengintegrasikan AI, kita bisa mendorong prinsip secure by design. Kemudian sistem yang kita buat menjadi lebih cerdas, responsif, hingga tahan terhadap ancaman modern. Ini bisa menjadi rekomendasi untuk adopsi secara bertahap. Misal mulai dari fitur behavior analytics. Sekian itu saja yang saya dapat presentasikan. Terima kasih.